Assalamualaikum. Jangan lupa like, comment, and subscribe. Bye. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Raditu billahi rabba wa bil islami dina wa bi muhammadin nabiyya wa rasulah. Rabbi syrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Allahumma ja'al jam'ana hadha jam'an marhuma wa tafarruqana min ba'dihi tafarruqan ma'suma. Kaum muslimin dan muslimat sidang jamaah subuh yang dirahmati Allah. Kita lanjutkan pada surah Al-Qiyamah ayat 30. Jadi sebelumnya ayat 29 itu menggambarkan bagaimana manusia berpisah dengan dunia. Waltaffatis saqu bis-saq. Walaupun di situ ada dua penafsiran. Saq itu kaki kanan dan kaki kiri, itu saqun namanya. Jadi tatkala dua kaki ini ketemu, maka seorang itu dia akan tahu diri. Ya, maksudnya ini sebuah kalimat kinayah seorang sudah meninggal dunia. Waltaffatis saqu bis-saq. Satu. Yang kedua, waltaffatis saqu bis-saq. As-saq itu maksudnya ad-dunya, sak yang kedua al-akhirat. Tatkala sudah ketemu antara dunia dan akhirat, ya itulah ketika sakaratul maut. Jadi satu kakinya di dunia, satu kakinya lagi di akhirat. Sekarang setelah itu kemana perginya, Pak? Nyan hotaja alena, Pak. Kita pergi kemana? Ya, Pak. Kalau kita melihat di dalam kitabnya Imam Al-Ghazali, beliau mengutip di situ sebuah riwayat. Tetapi tidak dijelaskan bagaimana kekuatan riwayat itu. Seorang ketika mau meninggal dunia, itu roh, kaki minta izin, perut minta izin, tangan minta izin, dada minta izin, semua minta izin kepada roh. Fasta'dzana rijluhu, wasta'dzana batnuhu, wasta'dzana yaduhu. Tangan minta izin, semua minta izin. Sehingga kaki mengatakan sanaltaqi yaumal qiyamah. Kita akan ketemu nanti di hari kiamat. Berarti kalau yang minta izin itu tangan, anggota tubuh, berarti yang meninggalkan gedanyo anggota tubuhnya, nembak. Itu beda pikir roh kahna moholi. Roh moho roh. Tubuh ini yang hancur. Roh tidak hancur. Ya, beda pikir roh hancur, Pak. Makanya nanti Rasulullah mengatakan asmi bihim wa absir. Asmi itu adalah sebuah kalimat ta'ajub. Rasulullah mengatakan walaupun mereka sudah meninggal, tetapi pendengaran mereka lebih tajam dibandingkan pendengaran kalian. Penglihatan mereka lebih tajam dibandingkan penglihatan kalian. Termasuk pendengaran ketika di padang mahsyar nanti. Asmi bihim wa absir. Maka pengucapan kalimat asmi bihim wa absir, ketika Rasulullah melihat ada sekelompok orang kafir Quraisy yang sudah tergeletak, mereka itu mati di medan pertempuran. Rasulullah berdialog dengan mereka. Hal wajadtum ma wa'ada rabbukum haqqa? Apakah kalian ketemu dengan janji Allah kepada kalian kalau kalian akan diazab? Sahabat bertanya, ya Rasulullah, engkau dengan siapa ngomong ya Rasulullah? Rasulullah mengatakan, saya ngomong dengan orang yang bergelimpangan ini. Kan mereka tidak bisa mendengar ya Rasulullah. Rasulullah mengatakan asmi bihim wa absir. Pendengaran mereka lebih tajam dibandingkan pendengaran kalian, penglihatan mereka juga lebih tajam dari penglihatan kalian. Kaum muslimin sidang jamaah yang dirahmati Allah. Jadi kalau kita lihat riwayat yang dikutip oleh Imam Ghazali tadi, kaki minta izin, perut minta izin, semua minta izin. Artinya tubuh ini dia minta izin kepada roh untuk berpisah sementara. Dan nanti akan ketemu di hari akhirat nanti, Pak. Ya, akan ketemu nanti di hari akhirat. Kaum muslimin sidang jamaah yang dirahmati Allah. Sekarang kita lanjutkan. Ini tujuannya kemana tujuannya? A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim.
ila rabbika yauma idzinil masaq. Ini ila lil ghayah. Tujuan akhir kita nak ada lain, Pak. Tujuan akhir kita, masak itu berasal dari kalimat saqun ditambah mim. Mim itu adalah isim makan, tempat. Maknanya kita akan pergi ke sebuah tempat yang berlaku hukum Allah di situ. Hanale hukum katanya, Pak. Kalau di sini kita bisalah buat hukum kita, Pak. Katanya sampai kampung pegang hukum gerau katanya, hukum binau. Kemudian dalam kampung itu ini kearifan lokalnya begini. Kampung lain kearifan lokal begini. Setiap orang yang masuk kampung ini harus mengetahui kearifan lokal di sini. Kampung lain pegang dalam kearifan lokal. Tetapi hanale kearifan lokal ketika kita meninggal dunia. Masak itu namanya al-hukmu yarji'u ilallah. Hukum itu semua kembali kepada Allah. Tidak ada hukumnya hanale, Pak. Semua satu hukumnya. Ini maknanya ila rabbika yauma idzinil masak. Kalimat saka, suq itu juga digunakan untuk, kalau nanti ada dalam bahasa Arab itu pasar, ya, Pak. Pasar, pekan. Maka seorang berkumpul di pasar. Maksudnya apa? Ketika berkumpul di pasar, hukum-hukum pasar. Kalau ini begini, harus begini, harus begini. Nah, ini begitu juga. Penggunaan kalimat suq yang artinya pasar itu digunakan dengan masak yang artinya apa? Hukum berlaku hukum Allah. Tidak ada hukum yang lain. Sehebat apapun kita, Pak. Sehebat apapun Fir'aun, dia bisa mengatur hukum, dia bisa mengatur membunuh. Bahkan di dalam tafsir Al-Baydawi, beliau sudah membunuh 70.000 anak untuk mengejar Nabi Musa alaihissalam. Ketika sampai berita kepada beliau, kalau ada nanti seorang anak yang berasal dari Palestina, dia akan datang ke Mesir dan dia akan mengobrak-abrik Mesir, maka Fir'aun takut sekali, Pak. Setiap anak yang lahir itu, maka semua dibunuh. Sampai 70.000 bayi, Pak, yang dibunuh oleh Fir'aun laknatullah untuk mengejar satu orang, Nabi Musa alaihissalam. Kaum muslimin sedang jemaah yang dirahmati Allah. Tapi Fir'aun tak bisa berbuat apa-apa juga, ya, Pak. Ila rabbika yauma idzinil masak. Ini ila ghayah. Ghayah itu batasan akhir. Manusia bisa buat hukum dan lain sebagainya ketika masih di dunia. Ketika setelah itu tak bisa buat hukum lagi, Pak. Ya. Kita lanjut. Fala saddaqa wala shalla. Saya butuh terjemahan supaya kita jangan ini keliru dengan ayat yang ini, Pak. Ya, coba dibaca, Pak Indah. Dan ia tidak mau membenarkan menurunkan Al-Quran. Sudah. Iya, sudah dulu. Satu-satu dulu. Ini fala saddaqa wala shalla, kejadiannya kapan ini, Pak? Apakah ketika dia meninggal dunia, dia tidak yakin kepada Al-Quran? Maka kita harus memahami fa di sini adalah fa tafri namanya, Pak. Fa tafri adalah fa yang melihat historis ke belakang. Historis ke belakang. Kalau seandainya tidak ada fa, maknanya apa? Dia meninggal dalam keadaan kufur. Dia meninggal fala saddaqa wala shalla. Dia tidak salat dan dia tidak yakin kepada Allah. Tetapi karena ada fa tafri di sini, dulunya nih, Pak. Jadi cerita historis sekarang. Ketika kakinya itu diikat ini, wal tafatis saqu bisaq ila rabbika yauma idzinil masak. Dia kembali kepada hukum Allah. Dulu dia itu fala saddaqa, dia tidak yakin kepada Al-Quran, tidak yakin kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Wala shalla, hanai semayang. Ya, ini, Pak. Ini makna fa di sini. Tapi kalau tidak ada fa ini, maka itu dia mati dalam keadaan tidak salat. Dia mati dalam keadaan tidak yakin kepada Al-Quran. Tetapi karena fa ini namanya fa tafri', melihat historis ke belakang. Kenapa dia seperti ini? Dia dulunya fala saddaqa. Saddaqa itu apa? Ada berapa macam? Saddaqa bin nabi, saddaqa bil ba'thi, saddaqa billahi. Dia tidak yakin kepada nabi, tidak yakin kepada hari kebangkitan, tidak yakin kepada Allah Subhanahu wa taala. Mana buktinya? Dia berbuat maksiat. Orang yang berbuat maksiat adalah indikasi dia tidak yakin kepada Allah Subhanahu wa taala. Dia tidak yakin kepada hari kebangkitan. Orang itu mencuat tagop menyayakin kepada hari kebangkitan, hae atau mencuat tagop. Seorang ketika dia berbuat maksiat, kalau dia tahu dia akan dibangkitkan di padang mahsyar, dimintai pertanggungjawaban, maka dia tidak akan berbuat maksiat. Ya, ini kalimat fa di sini, Pak. Ini fa tafri. Maka fa itu banyak. Kalau fa tafri melihat ke belakang. Kalau fa nanti ada fa sababiyah itu melihat ke depan. Ya, nih, Pak.
Ada satu lagi nanti fa taqib. Taqib itu apa? Respon langsung Allah Subhanahu wa taala. Ketika seorang saleh berdoa kepada Allah, maka langsung direspon oleh Allah. Fadarabna ala adhanihim fil kahfi sinina adada. Ini namanya fa taqib. Fasanuyassiruhu lil yusra. Itu fa taqib namanya. Kalau ada seorang melakukan 3 hal yang diperintahkan oleh Allah, dia bersedekah, kemudian dia yakin kepada Allah, dia bertakwa kepada Allah, langsung direspon oleh Allah. Fasanuyassiruhu lil yusra. Itu fa taqib namanya. Maka kehidupannya akan bahagia, kata Allah. Dunia bahagia, akhirat bahagia. Ya. Tapi kalau ini fa tafri, fala sadaqah. Dulu dia itu tidak yakin, tidak percaya. Tapi ketika mau meninggal dunia baru percaya. Lun percaya, ya Allah, ana pak dengar le, ana pak dengar le. Wala salla, dia dulu tidak salat, ya. Tapi ketika mau meninggal dunia dia minta dipending sebentar, Pak. Ya Allah, berikan waktu sebentar saja. Saya mau bersedekah, saya mau ini, tidak bisa lagi, tidak ada lagi, Pak. Ya. Maka manfaatkanlah waktu yang singkat-singkat mungkin. Hana trip, Pak, ya. Nanti jangan kita katakan Rasulullah 63 tahun trip. Hana trip, Pak, ya. 63 tahun itu tidak lama, Pak. Sedang aja sa umum makin tambah-tambah aja, makin tambah-tambah aja, Pak. Awai hana anu, jino kanana, jino anu ka kuliah, jino anu ka kawin. Mana tambah-tambah aja, Pak. Jadi menurut kita hana trip pada menurut kita trip, padahal hana trip, Pak. 63 tahun itu tidak lama. 70 tahun itu tidak lama, Pak. Ya. Sekarang kita lanjut. Fala saddaqa wala salla. Ini kalau di dalam tafsir Jalalain beliau mengatakan fala saddaqa, apa kalau dalam bahasa Indonesia namanya subjek, ya, subjek. Kalau dalam bahasa Arab namanya fa'il. Subjeknya itu siapa? Imam Jalalain mengatakan subjeknya adalah al-insan pada kalimat pertama, Pak. Insan, kita sudah membahas beberapa pertemuan yang lalu. Kalau ada insan, ada anas, itu berbeda. Al-insan selalu kepada makna negatif. Insan. Anas selalu makna positif. Makanya fala saddaqa wala salla ini menjurus kepada makna negatif. Kenapa? Imam Jalalain mengatakan fala saddaqal insan wala sallal insan. Orang yang bejat tadi dia tidak salat dulu dia. Orang yang mencuri tadi, berbuat maksiat tadi, dia tidak salat, dia tidak beribadah, dia tidak yakin kepada Allah. Ya, kaum muslimin sedang jemaah yang dirahmati Allah. Berbeda lagi dengan Imam Al-Baghawi, Imam Al-Qurtubi, beliau mengatakan ini ayat ini untuk Abu Jahal, ya, Pak. Ke Abu Jahal, khusus untuk Abu Jahal. Kan cukup hebat Abu Jahal, Pak. Jadi ayat khusus untuk Abu Jahal. Maka banyak di Al-Quran itu ada khusus untuk Abu Lahab, tabbat yada abi lahabin wa tab. Ada nanti khusus untuk Walid Al-Mughirah, ada khusus untuk Abdullah bin Salul, ada khusus untuk Abdullah bin Nabtal, ada khusus untuk Haris, Natar bin Haris. Begitu hebatnya mereka, Pak. Nama-nama mereka diabadikan dalam Al-Quran. Maka sebagian penafsir mengatakan fala saddaqa wala salla, ini ayat ini untuk Abu Jahal. Coba lihat Abu Jahal, katanya hebat sekali. Dulu dia itu nak salah, dulu nak yakin kepada, sekarang sudah meninggal dunia. Ini maksudnya. Ini sebagian penafsir. Ada yang mengatakan itu umum untuk manusia yang seperti Abu Jahal. Kita lanjut. Fala saddaqa wala salla. Sekarang saya minta Pak Endang sambung sedikit lagi, Pak. Walakin kadzdzaba wa tawalla. Ya, ini. Tetapi ia mendustakan Rasul dan berpaling dari kebenaran. Sudah. Ini kalau kita lihat dalam ilmu balaghah, ini terjemahannya agak keliru, Pak. Kelirunya begini. Ini walakin ini namanya ta'kidu dzambi ma yushbihul madah. Walakin ini harus diterjemahkan bahkan, bukan tetapi. Kalau tetapi, contoh begini. Dia itu pencuri, tetapi, ya, menyuka tetapi, Pak. Dia pencuri, tetapi ahli ibadah. Ya, pasti begitu terbayang oleh kita, Pak. Dia itu ahli ibadah, tetapi, ya, setelah tetapi pasti negatif, Pak. Ya, pasti negatif. Makanya tidak boleh kita artikan dengan tetapi, bahkan dia itu sudah tidak salat, dia itu sudah tidak yakin kepada Al-Quran, tidak yakin kepada Nabi, tidak yakin kepada Allah, bahkan dia itu kadzdzaba wa tawalla, dia mendustai Al-Quran. Sudah tidak yakin, dia dustai lagi, Pak.
Paling enggak nanti ada orang yang tidak yakin saja, lun hana yakin lom, hana yakin Pak. Ya. Ini sudah tidak yakin, dia dustai lagi Al-Qur'anul Karim itu. Dia tidak dua sudah, tidak yakin dan mendustai. Wa tawalla, dia berpaling lagi. Ya. Jadi sudah berapa kali? Sudah tidak yakin, kemudian dia mendustainya, bahkan dia itu berpaling dari Al-Qur'anul Karim. Ini makna bal di sini, Pak. Walakin. Jadi walakin ini maknanya bahkan. Jadi bukan tetapi. Kalau tetapi itu akan ini makna negatif bagi kita. Si fulan itu dia berbuat jahat, tetapi setelah tetapi pasti ini makna bagus ini. Tetapi dia salat, gitu Pak. Tetapi ini tidak, dia berbuat jahat, bahkan dia itu, ya jadi bahkan di situ diterjemahkan. Jadi bukan tetapi. Maka banyak nanti ada walakin yang diterjemahkan tetapi, ada walakin yang diterjemahkan bahkan. Kita lihat dulu struktur kalimatnya dulu, Pak. Kalau kalimatnya nanti sesuai dengan ta'kidul zam namanya, Pak. Bima yushbihul madah, berarti kalimat itu diterjemahkan dengan bahkan, bukan tetapi. Kita lanjut lagi. Thumma dhahaba ila ahlihi yatamatta. Ini masih cerita masa lalu nih, Pak. Karena gara-gara ada fa tadi, Pak. Ada gara fa tafriq tadi. Maka ini memberikan contoh kepada kita, be'jud lagi Abu Jahal, nyan, Pak. Be'jud lagi Fir'aun. Be'jud lagi Nadar bin Harith. Be'jud lagi Abu Lahab, ya Mbak. Be'jud lagi Fir'aun. Ya. Memang Fir'aun hanale, tetapi ule-ule Fir'aun na mentong, Mbak. Lagi-lagi Fir'aun na mentong. Memang ulun kan keturunan Yahudi dia bukan, tetapi akai-akai Yahudi na aja, Mbak. Jadi maka harus kita lihat dulu. Makanya seperti kita baca di ayat itu, la a'budu ma ta'budun, ya. Nanti ada satu lagi, wala ana abidum ma abattum. Itu bedanya apa? Kalau la a'budu ma ta'budun, itu maknanya secara fisik Allah, saya secara fisik tidak mungkin ya Allah saya pergi tempat ibadah mereka. Saya beribadah bersama Yahudi, bersama Nasrani, bersama orang musyrik, bersama orang kafir. Tidak mungkin ya Allah. Ya, nih, Pak. Ini makna la a'budu. Wala ana abidum ma abattum. Abidun di sini isim fa'il, maknanya apa? Pikiran saya ya Allah hana sama lagi Yahudi ya Allah. Pikiran lon hana sama lagi Nasrani ya Allah. Ya ini Pak. Ini lebih menjurus kepada pikiran, cara pola pikir, Pak. Kalau wala ana abidu ma'abatum. Tetapi kalau kata kerja tadi, la a'budu, itu lebih condong kepada makna fisik. Secara fisik kita tidak mungkin datang ke tempat ibadah mereka. Kemudian wala ana abidu ma'abatum, pikiran saya ya Allah hana sama lagi awaknya. Ya, nih. Karena banyak orang yang salat, dia beribadah, tapi pikirannya pikiran Yahudi, pikirannya pikiran Nasrani, pikirannya pikiran orang musyrik. Ya, nih, Pak. Kaum muslimin sedang jemaah yang dirahmati Allah. Sekarang kita minta terjemahan lagi, Pak Endang. Thumma dhahaba ila ahlihi yatamatta. Ya. Ya, ini ahlinya itu kita jangan salah juga. Ini penerjemah dia tidak mau susah-susah. Ahlinya ini begini, bukan ahli ini, dia ahli parang, ahli ini ya. Betul harus diperjelas dulu. Yang ahli di sini apa? Dia pergi kepada kelompoknya. Itu maksud ahlun di sini, Pak. Ya, dia pergi ke kelompoknya. Jadi bukan ahli ini tidak. Seperti begini. Ahlul bait. Ahlul baitnya apa, Pak? Apakah ahli rumah? Ya. Ahlul bait artinya yang punya rumah. Ya, ahlul bait. Ahlul jannah, apakah ada ahlul jannah? Yang ada ahlun nar, yang ada apa? Ahlul jannah tidak ada. Coba lihat di Al-Quran, ada ahlul jannah? Yang ada ashabul jannah, ashabun nar, ahlun nar, tidak ada ahlul jannah. Apa makna ahlun di situ? Asolhu, ya, maka neraka itu ada asolhu, sedangkan surga tidak ada asolhu. Maka ketika seorang masuk ke dalam surga, tidak ada dia lihat apa-apa di situ, Pak. Hana asolhu. Tapi ketika dia masuk ke neraka, maka dia akan jumpa dengan atholhu. Ya, Pak. Ai kana drone di sini lego. Ya, Pak. Hai atholhu lo di ahli iblis, Pak. Maka ketika itu dia menghujat iblis, Pak. Menghujat iblis. Ya Allah, berikanlah azab kepada dia 2 kali. Difaini minal azab. Kata atholhu, pun berdoa lagi kan. Dia sama-sama ada syahid. Ya, Pak. Yang saya janjikan tidak benar, yang Allah janjikan itu benar. Fala talumuni walumu anfusakum. Jangan caci maki saya kamu. Kamu caci maki dirimu sendiri. Kalau saya diazab, kamu juga diazab. Ya, mendawa ngatolu iman. Tetapi ketika masuk ke dalam surga, hanya mendawa tepu.
Kenapa? Tidak ada apa-apa di situ. Sesuai dengan dikatakan oleh Imam Ibnu Katsir di dalam tafsir Al-Wasit, falamma dakhala rajulu al-jannah fawajada fiha al-ma'. Ketika dia masuk ke dalam surga, dia ketemu dengan air, tidak ada yang lain, Pak. Pertama sekali dia lihat air, Pak. Apa kata dia? Ya Allah, ini betul ya Allah yang kau janjikan di dalam Al-Qur'an ya Allah. Dan dijanjikan dalam hadis. Kalau di surga itu ada keluar mata air, Pak. Faktasala minhu wa syariba minhu. Pemuda ini dia minum dari air itu dan dia mandi dari air itu. Apa kata dia? Saya baru hakul yakin ya Allah. Kalau dulu saya cuma mendengar di dalam Al-Quran, di dalam surga itu ada mata air yang keluar. Tapi sekarang saya baru yakin ya Allah. Hanya mendawang atholhu, karena hana atholhu ini Pak. Ya nih Pak. Ini kalimat ahlun di sini. Thumma dhahaba ila ahlihi yatamatta. Ahlun ini maknanya kelompok. Ya. Ketika dia pergi ke kelompoknya, maka kelompok-kelompok Abu Jahal kah atholhu menum. Ya. Awaknya atholhu tu. Mereka lahir di situ, semua di situ, meninggal zinane Pak. Maka atholhu Abu Jahal itu atholhu. Mereka itu setelah berbuat maksiat, ini cerita masa lalu ini. Ya, jadi tadi kan ada fatafri tadi. Setelah fatafri, ini cerita historis semua, cerita masa lalu. Itu Abu Jahal itu dulu dia setelah berbuat maksiat, summa zahaba ila ahlihi. Dia pergi ke kelompoknya, yatamappa dalam tafsir Jalalain, yatafakhar, yaftakhir, dia bangga sudah berbuat maksiat. Gejah, hai kalun kena Muhammad bunuh, nyan ba. Kalun azab awaknya bunuh, dia bangga ba. Seperti kita bangga setelah naik mimbar atau apa saja tak temenak gop. Tawa rumah kalun kena bunuh ya masyarakat kalun bangga ni ba. Dia bangga sudah berbuat maksiat. Pui bangga. Walaupun lon pegak mati temayang fardu hana tinggai. Nyan ba. Ini sama seperti kita memilih apa namanya. Hai, tak pilih paknya je. Nyan ba. Tak pilih paknya. Pakam pilih paknya. Hai, walaupun paknya itu mecu, temayang fardu hantar tinggai ba. Temayang fardu hantar tinggai. Walaupun itu mecu tagap, nyan tahajud tapi kan ba. Nyan tahajud tapi. Ini dosanya lebih double lagi ni ba. Maka ada orang bangga lagi begini. Saya walaupun korupsi, tetapi salat tak pernah tinggal. Dan nak semayang ni tanya awak rumahnya. Urun-urun tanya bayar pelung ba. Lon walaupun lon korupsi, nyan tahajud hantar tinggal lon. Dan padung-padung tahajud. Nana tahajud idanya mana? Urun-urun tanya pakaman lebay. Makanya Imam Ghazali mengatakan, wa hadhihi fi a'la martabatir riya. Ini orang seperti ini riya paling tinggi martabatnya, Pak. Kenapa paling tinggi martabatnya? Dia bangga dengan ibadahnya walaupun dia mencuri, Pak. Dia mengatakan saya salat tahajud saya walaupun saya mencuri. Ya. Kamu ada tahajud. Kamu sudah mencuri temayang pitan. Lon paling enggak ulun temecu semayang nah ya. Lo walaupun lon temecu tahajud dan tinggal. Maka kata Imam Ghazali, dia sudah dapat dua dosa. Yang pertama dosa riya yang ini sekali, dia bangga dengan salat ibadahnya, maka tidak dianggap oleh Allah. Satu lagi dia berbuat maksiat. Maka dua Pak. Ya. Ini makna yatamatta, bangga. Maka menyona urang bangga dia berbuat maksiat. Hai bunolon abe lo korupsi lo temecu tagap bangga aja Pak. Hana jauh beda dengan Abu Jahal Pak. Tak jauh beda dengan Abu Jahal. Seorang bangga yang berbuat maksiat tidak jauh beda dengan Abu Jahal. Makanya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menyuruh begini. Tidak ada apa namanya istilah haji Pak. Dengki ya, tidak ada dengki kecuali pada beberapa hal. Dengki bukan dengki istilahnya apa itu? Melihat orang lain berbuat kebaikan. Ketika orang lain berbuat kebaikan, umat si pulan si on ni baca Quran satu ayat, lo harus dua ayat. Ya hana bupu Pak. Hana bupu Pak. Oh si pulan ni baca si on, lo harus dua on. Ya hana bupu Pak. Ya. Oh si pulan semayang hana tentinggai, lo harus lebih daripadanya. Si pulan berinfak sekian, saya harus lebih daripada itu. Jadi sampai mati si pulan temecu 1 miliar, lo harus 2 miliar. Nyanya kalau ilau mah. Artinya bangga dengan buat maksiat. Ini kalau di dalam hal kebaikan tak apa-apa ya Pak. Si fulan jina ilmu lo harus lebih dari si fulan. Ya nak bupu Pak. Ya ni Pak. Si fulan bersedekah sekian, saya harus lebih daripada si fulan. Ya nak bupu Pak. Kita lanjut lagi Pak. Aula laka fa aula, diulangi 2 kali. Aula laka fa aula thumma aula laka fa aula. Kita dengar lagi terjemahannya Pak. Coba Pak. Ya, kalau kita dengar kecelakaan berarti mupok oi Pak. Kecelakaan bagimu berarti Abu Jahal kamu mupok oi Pak.
Ya mupok dengan motor atau mupok dengan apa? Karena kecelakaan ni, Pak. Maka sebagian terjemahan kadang-kadang menurut bahasa pemohon raw, Pak. Jadi ini terjemahan sesuai dengan bahasa Indonesia. Padahal makna aula laka faula ini ada beberapa kalimat, Pak. Kata Imam Al-Qurtubi, ini namanya tahdidun ba'da tahdid, ancaman. Ini adalah sebuah kalimat ancaman Rasulullah kepada Abu Jahal. Rasulullah ngomong kepada Abu Jahal, aula laka faula, thumma aula laka faula. Makanya Abu Jahal itu meninggal ketika perang Badar, Pak. Abu Jahal pernah minta kepada Rasulullah, ya Muhammad, turunkan azab dari langit untuk saya, coba turunkan. Menyebutai na Tuhan na Allah, beteran azab dari langit. Ini sama seperti permintaan Nadar bin Haris. Nadar bin Haris, dia menghadap Rasulullah. Apa kata Nadar bin Haris? Nadar bin Haris mengatakan, ya Muhammad, apakah kewajiban salat itu, kewajiban zakat itu berasal dari kamu atau Tuhanmu? Ya baca-baca apa wajib gop, apa wajib gop. Kalau betul Allah itu ada, ini kata Nadar bin Haris, Pak. Amtir alaina hijaratan minas sama, awitina bi'adzabin alim. Coba datangkan azab dari langit kalau bisa. Bahkan Nadar bin Haris mengangkat tangannya, Pak. Allahumma, dia berdoa lagi, Pak. Ya, Pak. Dia berdoa lagi. Allahumma in kana hadza huwal haqqu min 'indik, fa'amtir alaina hijaratan minas sama, awitina bi'adzabin alim. Ini kata doa Nadar bin Haris. Dia berpaling dari Rasulullah, itak inglantu, Pak. Langsung itak inglantu. Dalam satu hadis lagi, qabla ayasil ila dabbati famata. Sebelum dia sampai ke tunggangannya, ontanya, dia sudah mati, Pak. Maka jika kita nyobek salah-salah tamaikan doa, Pak. Mentang-mentang di doa na Allahumma unyu tangjid nyo. Dah praktek aja. Allahumma in kana hadzal huwal haqqu min 'indik fa'amtir alaina hijaratan minas sama. Ya Allah, menyo semayangnya betul-betul ketak gelantu lo ni Allah ni, Pak. Ketak gelantu, mengetak dia gelantu, Pak. Kemungkinan uru-uru yang itak gelantu mungkin salah gamalkan doa mungkin, Pak. Kita dengar oleh kaitak le gelantu dia le. Kaitak lo le gelantu, Pak. Mungkin doa itu, Pak. Ketika dia lihat mungkin tuam gelantu. Allahumma in kana hadzal huwa, maksud dia apa? Na Allahumma itinan, Pak. Hai depu pun maknanya, Pak. Jadi makanya dalam bahasa Arab kita harus lihat dulu dalam Al-Qur'an. Lihat dulu ini doa siapa ini, Pak? Ini ada apa ini? Dalam bahasa Arab bertambah saja satu saja maknanya sudah berubah. Kan bahasa Arab mentang, bahasa Indonesia, Pak. Kalau lontong kan yang dimakan, tak tambah ke lontong kalau lain lah, Pak. Lontong lain ke lontong pun lain, Pak. Kemudian ada di dalam bahasa Aceh juga, itu persamaan makna. Kalau di dalam ilmu balaghah namanya jinas, Pak. Jinas. Dalam tafsir Zamakhsyari namanya jinas. Kalimatnya sama tapi maknanya beda. Ada contoh, Pak. Kemah, Pak. Kemah itu bisa dua makna. Ha si fulan ka kemah, sudah siap ka kemah si fulan. Satu lagi kemah itu ha si fulan ka kemah ka meninggal, Pak. Maka kemah itu bisa dua, Pak. Makanya harus hati-hati kita, Pak. Dalam bahasa Aceh saja ada kalimat seperti itu, apalagi dalam bahasa Arab. Ini namanya jinas, Pak. Jinas itu apa? Maknanya sama, bacaannya sama, artinya berbeda. Artinya berbeda. Maka kita harus hati-hati, Pak. Kaum muslimin sedang jemaah yang dirahmati Allah. Maka aula laka fa'aula, ini pertama maknanya apa? Tahdidun ba'da tahdid. Ini kalau kata Imam Al-Qurtubi. Satu. Yang kedua, maknanya kata Imam Jalalain, kata Imam Sawi, maknanya wailak, celaka kamu. Ya, nih, Pak. Ini kalimat wailun ini juga keluar dari malaikat ketika seorang yang kufur kepada Allah meninggal dunia, Pak. Menyohanar betih si dengar betul bahan, Pak. Orang yang kufur tidak patuh kepada Allah, ketika dia mau meninggal, malaikat mengeluarkan kata-kata wailak, celaka kamu, celaka kamu, celaka kamu. Bukan malaikat saja yang melaknat dia, Pak. Binatang-binatang melaknat dia juga, tumbuh-tumbuhan melaknat dia juga, semua manusia melaknat, malaikat melaknat, sehingga manusia mengatakan so meninggal tipulan, bah meninggal, bukan dari baru meninggal, ya, Pak. Bah meninggal gede, ya, celaka aja, bah meninggal gede. Ini kalimat aula nih, Pak. Aula laka fa'aula. Jadi makanya ketika Abu Jahal itu dia meninggal perang Badar, maka Rasulullah mengatakan aula laka fa'aula. Sudah cukup itu untuk kamu. Itu cukup untuk kamu itu. Kenapa? Karena kalau kamu masih hidup, kamu merongrong semua orang. Untuk Abu Jahal, Pak. Abu Lahab meninggalnya setelah perang Badar, yang gara-gara stres, Pak. Kalau Abu Jahal memang dia minta sendiri kepada Allah, coba turunkan azab kepada saya. Maka kalau diminta, maka diturunkan oleh Allah. Ketika itu Allah mengatakan, tenang saja Muhammad, sebentar lagi dia akan meninggal. Di mana? Di perang Badar.
Abu Lahab lain lah, Pak. Abu Lahab karena fikir bisnis, dia fikir bisnis, Pak. Bagaimana bisnis? Ketika orang sedang perang pun berbisnis dia, Pak. Perang apa itu? Itulah perang Badar. Dia berbisnis memasok senjata ke situ, Pak. Dia pasok senjata, Pak. Senjata itu banyak dari Abu Lahab. Abu Lahab kan orang kaya, Pak. Maksud dia apa? Kalau nanti orang kafir menang, maka nama dia akan terangkat. Maka dia akan hebat di mata orang-orang kafir Quraisy. Maka dia pasok semua senjata, duit-duit semua. Rupanya kalah dalam perang Badar, Pak. Ketika kalah, Abu Lahab gejak sedar, Pak. Berapa kedua, kabeh harta lu, dipuliak kena, pelung gede lah, jak gede lah. Maka ji menyona urung tertreh kata harta gara-gara apa dan ji? Yang sama lagi Abu Lahab. Yang ikut balai pupuka kata harta, tertreh tu, gejak kena, kabeh peng. Hana tepu-tepu lun. Putar-putar kena, putar kedek, akhirnya bak putar-putar meninggal dunia ini, Pak. Di padang pasir. Siapa itu? Abu Lahab. Sehingga tidak ada orang yang berani menguburkan Abu Lahab. Kenapa? Jasadnya itu baunya luar biasa, Pak. Maka di dalam satu tafsir itu diungkapkan, datang seorang Ifriqiyah, orang Afrika, Pak. Dia korek tanah, kemudian dia tolak jasadnya Abu Lahab ke dalam lubang itu. Itu pun ditolak dengan kayu, Pak. Karena hai aman, Pak. Cukup backing dah, Pak. Ya. Kemudian baru dia tutup. Maknanya apa? Dulu memang dia hebat sekali, Pak. Seorang kalau punya harta hebat. Kalau sudah meninggal enggak hebat lagi, Pak. Ngekaki itulah, Pak. Maka ngekaya itulah karena kabruk dah, Pak. Ya, kaum muslimin sedang jemaah yang dirahmati Allah. Ini makna yang kedua. Makna yang ketiga, aula laka fa'aula, kata Syaitan Tawi, hadza qaulun nabi li Abi Jahal. Perkataan ini adalah perkataan Rasulullah kepada Abu Jahal, Pak. Aula laka fa'aula. Maka hati-hati kita, ini kan doa ini, Pak. Ini doa ini. Seperti tabbat yada abi lahabin wa tab ma aghna anhu maluhu wa ma kasab. Setiap yang keluar dari mulut kita itu doa. Maka ji bertegah-tegah katanya, ketika kita kalian nana katanya takkan macam-macam yang doa apa ya? Bibi ane bodoh ada berah, Pak. Yang doa apa? Maka baik debi kata lagi yan, Pak. Yan. Sebodoh-bodoh ane paling enggak takkan cukup cara ngane lo nololah hati, Pak. Pandai cara itu kula tajak, Pak. Tetapi kita berdoa, Pak. Tak berdoa je, ya Allah nak percara ngana lo, nak perjerah ngana lo ni Allah. Yo baca-baca salah, Pak. Bibi ane bodoh, Pak. Bibi bangai, Pak. Yang doa je, Pak. Doa laju. Yan, Pak. Pelam di pegah lima, bibi lagi ayah. Dengar liah, umai pegah lagi lo lagi, Pak. Kakarula mak ngayah lah, Pak. Jadi artinya paling enggak keluarlah kata-kata yang baik di mulut, Pak. Ya Allah berjerah ngana lo ni Allah. Walaupun sakiti katanya, Pak. Ya Allah berjerah. Setiap yang keluar itu adalah doa, ya, Pak. Setiap namanya juga doa. Pekan nama doa. Namanya, contoh namanya Muhammad. Titi orang tahu Muhammad. Kan tak berdoa ke kenyan, Pak. Tapi menyonan, bro, ya. Karena nama mahasiswa lu nanti mujrimin, Pak. Mujriminnya di pembuat dosa. Lu tanya empat nekalan di Al-Quran, mujrimin, ya, Pak. Mujriminnya urung pegat dosa, Pak. Urung hana semayang mujrimin, hana puasa mujrimin, urung pembangkang mujrimin, ya, Pak. Pegang liganya lah Al-Quran ya ustaznya. Betul lah Al-Quran. Lagi urung tanyangnya, Pak. Sonan ron. Tony ya. Lu tanya empat Tony ya. Dalam Al-Quran Tony, panena Tony lah Al-Quran lu buka. Nah, buka. Ci baca. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Syaitonir rajim ya. Tony mana, Pak? Kagura Tony, Pak. Jadi maknanya apa? Jangan kita lihat potongan-potongan, takkan aja nyu dari Quran bukan, Pak. Ya. Kaum muslimin sedang jemaah yang dirahmati Allah. Ini pengulangannya 2 kali, Pak. Aula laka fa'aula thumma aula laka fa'aula. Kalau ada dalam kitab namanya Al-Burhan fi Ulumil Quran. Sudah ada terjemahannya, Pak. Kalau bahasa Arabnya ubinu tebal, Pak. Mungkin terjemahannya 2 kali tebal, Pak. Al-Burhan fi Ulumil Quran. Atau satu lagi Usulut Tafsir wa Qawaiduhu. Ini yang belum ada terjemahannya, Pak. Kalau Burhan fi Ulumil Quran, ada sebuah kajian namanya at-tikrar. Tikrar itu pengulangan. Pengulangan untuk apa? Ya, so seperti ini. Aula laka fa'aula thumma aula laka fa'aula. Pengulangan itu untuk taukid, menguatkan. Satu. Yang kedua, pengulangan di dalam Al-Quran itu untuk apa? Litanbih, supaya manusia hati-hati, Pak. Be'jid lagi Abu Jahal, be'jid lagi Abu Lahab, be'jid lagi Nadar bin Haris. Maka diulang-ulang. Be'jid lagi Iblis, ya, Pak. 2. Yang ketiga, litaswik. Taswik itu maknanya apa? Allah sayang sekali kepada hambanya. Wahai hambaku, baik sampai mati lagi Abu Jahal, baik sampai mati lagi Walid bin Mughirah, baik sampai mati lagi si fulan, lagi Fir'aun laknatullah.
Ini maknanya pengulangan-pengulangan dalam Al-Quran yang ada di dalam kitab Al-Burhan fi Ulumil Quran. Maka diulang oleh Allah Subhanahu wa taala, aula laka fa aula, thumma aula laka fa aula. Ini kita berhenti pada ayat 36. Insyaallah pertemuan selanjutnya 37. Ayat 36. Ayah sabul insanu ayyutraka sudah. Ya, coba dibaca Pak Endang. Apakah manusia mengira bahwa ia akan dibiarkan begitu saja tanpa pertanggungjawaban? Ya. Ini maknanya kita sudah pernah membahas di dalam Al-Quran itu ada pertanyaan-pertanyaan yang butuh jawaban, ada yang tidak butuh jawaban, Pak. Tetapi dalam Al-Quran itu hampir 90% sekian tidak butuh jawaban, Pak. Tidak butuh jawaban. Yang butuh jawaban, masalakakum fi sakar, kenapa masuk ke dalam neraka sakar? Dijawab, qalu lam naku minal musallin. Itu pun dialog penduduk surga dan neraka, Pak. Tetapi kalau pertanyaan dari Allah Subhanahu wa taala langsung tidak butuh kepada jawaban. Ini namanya litakrir namanya, Pak, untuk menguatkan. Makna ayah sabu itu, yang sabu maknanya yakin. Apakah manusia itu dia yakin betul kalau dia itu diciptakan oleh Allah hanya sia-sia saja, diciptakan bina mentau? Tidak, Pak. Kita saja ketika memberikan modal kepada orang lain, Pak. Jadi naurun lain, tajuk modalnya na modal 1 juta, nemu usaha apa? Apakah akan kita lepaskan begitu saja? Tidak. Kita akan pantau dia. Pakai ban modal lun baro. Oma karugo, apakah rugo? Tanggung jawaban, Pak. Apakah rugo? Kenapa bisa rugi? Kenapa bisa begini? Kenapa bisa begitu? Demikian pula Allah. Faja'alnahu sami'an basira. Saya berikan modal kepada dia pendengaran dan penglihatan. Bahkan saya berikan lagi modal kepada dia fa'alhamaha fujuraha wa taqwaha. Saya berikan modal kecenderungan berbuat baik, kecenderungan berbuat jahat. 3 modal, Pak. Apakah dibiarkan oleh Allah begitu saja? Tidak. Akan diminta itu pertanggungjawaban. Nyan mata honeme mata. Nyan pinyung honeme pinyung. Nyan modal yang lonjok hoka modalnya. Nyan, Pak. Ini yang dimaksudkan dengan sudah di sini, Pak. Dalam tafsir As-Sa'di, beliau mengatakan, fahal yutraku sudah la yu'maru wa la yunha. Apakah mereka dibiarkan oleh Allah, tidak disuruh apa-apa dan tidak dilarang apa-apa? Tidak, Pak, punya aturan. Kita saja kan punya aturan, Pak. Seorang itu kalau sudah berurusan dengan bank, Pak, bank buat aturan, harus begini ya, nanti ininya begini, bagi hasilnya begini, harus ada aturan, Pak. Seorang yang menyewa rumah kita, sewa rumah kita buat aturan. Aturannya begini, setelah 1 tahun harus begini, catnya harus begini, punya aturan, Pak. Maka Allah juga punya aturan. Setelah diberikan pendengaran, roh diberikan kepada kita, pendengaran lagi, penglihatan lagi, diberikan kecenderungan lagi. Kita punya aturan, punya janji, kata Allah Subhanahu wa taala. Ya, ada janji, Pak. Kalau kamu berbuat kebaikan, maka akan saya berikan pahala. Kalau kamu berbuat kejahatan, maka akan saya azab kamu nanti, kata Allah. Ya, Pak. Ini aturannya. Inilah yang kata Imam As-Sa'di, yu'maru wa yunha. Seorang akan dilarang, disuruh dan dilarang. Enggak boleh begini, enggak boleh begini, enggak boleh begini. Ini yang harus kamu lakukan, ini yang kamu lakukan. Ya, dengan manusia saja ada aturan, apalagi dengan Allah Subhanahu wa taala. Makanya orang yang tidak salat, orang yang menyalahi aturan. Orang yang mencuri, orang menyalahi aturan. Sama seperti orang sewa rumah katanya, cet rumah katanya, Pak. Dia buat kerusakan rumah kita, berarti orang ini sudah keluar dari aturan. Seorang yang tidak mau salat, tidak puasa, tidak patuh, dia sudah keluar dari aturan Allah Subhanahu wa taala. Ya. Makanya kalau sudah keluar dari aturan, dia kan minta kemurkaan Allah, Pak. Minta murka Allah. Kalau Allah sudah murka, ketika dimasukkan dia ke dalam neraka, baik proteh le, Pak. Kenapa? Karena kita sendiri yang menginginkan untuk dimasukkan ke dalam neraka. Ya, Pak. Kaum muslimin sidang jemaah yang dirahmati Allah. Berbeda lagi dengan Syekh Tantawi, Pak. Apa kata Imam Tantawi? Ini ayat ini, ayah sabul insanu ayyutraka sudah. Ini erat kaitannya dengan hikmatul ba'thi wal jaza. Ya, nih, Pak. Jadi kita tidak perlu takut, Pak. Bah urang dalam ini, bah kedai hana bupu. Kita yakin kau roh kiamat nanti akan gepetepat bu li Allah. Nah urang mengutang mak kita hanai bayi-bayi, bah lagi yang gede, Pak. Bah lagi hana bupu. Ente gepetepat bu li Allah Subhanahu wa taala. Maka kata Syekh Tantawi, ayat ini menunjukkan kepada hikmatul ba'thi wal jaza. Nanti ada hari kebangkitan, hikmah kebangkitan dan pembalasan. Kalau kita didalimi oleh orang lain,
Insya Allah si fulan harus mempertanggungjawabkan kezalimannya. Jangankan manusia, binatang menteng. Ketika dalam hadis, nanti coba lihat hadis sahih, ada seekor binatang yang punya tanduk. Dia menganiaya binatang yang tidak punya tanduk. Ketika itu dibangkitkan oleh Allah. Kamu kenapa mati? Binatang tadi mengatakan, saya ditanduk oleh binatang itu ya Allah, karena dia punya tanduk. Sekarang balas kembali, kata Allah. You balas demai, Pak. You binatang, Pak. Binatang you balas. Apalagi manusia. Ya Allah, si fulan sudah mendalimi saya ya. Ajud. Coba persiapkan kejahatanmu, akan saya berikan ke si fulan. Kamu lihat apa kebaikan dia, kamu ambil kebaikan dia. Ya, nih, Pak. Ada balasannya, Pak. Maka ini ayat ini menunjukkan kepada hikmatul ba'thi wal jaza. Ini kalau di dalam versi tafsir Al-Wasit yang dikarang oleh Syekh Tantawi. Kaum muslimin sedang jemaah yang dirahmati Allah. Ya, ini sekarang kita lihat dari sawiyah saja, Pak. Sawiyah apa? Hamlan la yukallifu bi syara'i ay la yusab dzalik. Apakah manusia menganggap ketika hidup di dunia tidak ada syariat, tidak ada kewajiban, tidak ada ini, tidak ada itu? Tidak, semua punya aturan, Pak. Masa abe lahir katanya bebas mendalimi orang lain, kita bebas berbuat sesuatu, kita bebas ngambil punya orang lain, mencuri punya orang lain? Tidak, ada hukum taklifi. Hukum taklifi itu adalah hukum syariat yang dibebankan oleh Allah kepada seseorang. Ya, nih, Pak. Hukum syariat. Salat itu wajib, yang hukum taklifi. Puasa itu wajib, ini wajib, ini wajib. Ini tidak boleh, ini tidak boleh. Itu yang namanya hukum taklifi, Pak. Jadi makanya apakah seseorang ketika diciptakan di dunia dia bebas dari hukum taklifi? Tidak. Secara logika saja, seorang yang masuk ke kampung orang lain, Pak, dia harus menuruti bagaimana kearifan lokal kampung itu. Dia harus buat perjanjian juga. Kalau macam-macam dikeluarkan dari kampung itu. Kita saja kalau lewat pegawai negeri atau apa saja, kamu buat aturan. Kalau kamu begini nanti akan begini. Kalau begini, itu di dunia, Pak. Manusia punya aturan. Apalagi Allah. Allah buat aturan dengan manusia. Ya, Pak. Saya rasa cukup sekian. Baik, panjang-panjang tak. Ya. InsyaAllah pertemuan selanjutnya kita tutup surah Al-Qiyamah. Jadi penutup surah Al-Qiyamah. Jadi masih kita lanjutkan ini juga. Ayat selanjutnya itu namanya taukid namanya. Mentaukidkan kalimat sebelumnya. Ini ayat yang akan kita masih tetap tentang orang yang tadi pembangkang tadi, Pak. Mudah-mudahan ada manfaatnya bagi tuan dan jemaah sekalian. Subhanakallah bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima